Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian atas kehendaknya, atas izinnya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali dengan bulan suci bulan di mana Allah melimpahkan rahmat, ampunan, dan pembebasan kita dari siksa neraka. Bulan di mana Allah membuka keran rezeki bagi orang-orang yang beriman. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dan dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, tentu pertama kita harus mempersiapkan tentang kaifiyat ibadah puasa. Sebab ibadah puasa memang ilmunya cukup luas, perlu kita menguasai. Kita juga perlu mempersiapkan mental kita, keimanan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena puasa itu kan membutuhkan waktu yang lama, sholat malamnya membutuhkan keistiqomahan, dan juga puasa kita juga mempersiapkan kesehatan kita. Jadi kalau puasa kan kita harus sehat, Pak. Enggak sehat kan tidak bisa berpuasa. Demikian pula kita juga barangkali Bapak Ibu sekalian mempersiapkan al-mal, harta. Karena kesempatan dalam bulan Ramadan itu kita harus beramal, berinfak. Karena infak dalam bulan Ramadan itu, kalau di luar bulan Ramadan itu hanya 10 pahala. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan itu asyara ila sab'ami'atan da'fin. Dari 10 sampai 700, Pak. Pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, sedikit tidaknya kita berusaha untuk mempersiapkan harta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian
untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang dahulu sebelum kamu. Berarti puasa ini merupakan syariat-syariat yang telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kita. Umat sebelum kita itu Allah sudah wajibkan itu. Ya, maka bagi orang beriman yang wajib hukumnya. Jadi puasa itu adalah al-imsak anil fitrati min tulil fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Jadi puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari yang disertai dengan niat. Jadi niat itu merupakan rukun. Kalau puasa tanpa niat ya tidak sah puasa kita itu. Dan niat itu juga harus sebelum fajar kita sudah memasang niat puasa. Jadi puasa itu wajib bagi orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf. Mukallaf itulah orang yang sudah wajib dibebani kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Itu mukallaf. Artinya orang yang sudah balik, sudah berakal, itu mukallaf namanya. Kalau mu'allaf itu kan orang yang baru masuk Islam, lemah imannya, tapi mukallaf adalah orang yang sudah balik dan berakal. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu kita menemukan ada dua cara. Cara pertama namanya ru'yah. Cara kedua adalah hisab. Dan sejak Nabi menggunakan ru'yah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan faman syahidan minkum falyasum. Barang siapa menyaksikan bulan, artinya melihat bulan di mana tempat tinggal kita, falyasum, berpuasa. Walaupun satu orang melihat kita berpuasa, dan orang yang melihat itu harus diangkat sumpahnya. Atau Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah kalian ketika melihat bulan. Itu cara pertama itu. Sehingga kalau di Indonesia kan pasti kalau tim dari Malang, dari Unmu itu biasanya ke Meliep, ada alatnya itu. Ada di Madura, mungkin ada di Aceh, ada di Papua untuk melihat bulannya sudah nampak atau belum. Kalau di Arab kan tidak ada gunung, Pak. Jadi kelihatan itu. Kalau di sini kadang-kadang mendung, kadang-kadang bisa dilihat, kadang-kadang tidak bisa dilihat. Maka Nabi mengatakan kalau kamu tidak dapat melihat bulan, maka fayukammilu, sempurnakanlah salasuna Sya'ban. Sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau nggak melihat gitu. Nah, yang kedua adalah cara hisab. Jadi hisab itu berdasarkan perhitungan. Ya. Jadi wallazi ja'ala fis sama wallazi ja'ala syamsu wal qamara diyaun. Jadi kami ciptakan matahari
wal qamar itu bulan, agar kamu sebagai alat untuk hisab, untuk perhitungan. Maka hisab itu memang metode yang sudah canggih, Pak. Sehingga kapanpun selalu tepat, Pak. Selalu tepat penghisab itu, Pak. Selalu tepat. Maka dua ini kita boleh menggunakan, boleh ru'yah, boleh juga hisab. Sehingga sering-sering kan terjadi perbedaan. Ada yang duluan puasa, ada yang belum. Ada yang duluan hari raya, ada yang belum. Tentu mana yang dipakai, kalau bisa silakan. Menggunakan ru'yah silakan, sama-sama punya dalil. Itu Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, yaitu rukun berpuasa sesuai dengan Quran ayat surat Al-Baqarah 183, bagi orang-orang yang satu adalah syaratnya adalah orang yang beragama Islam. Tapi orang Yahudi juga berpuasa, Pak. Hanya Yahudi itu kalau mereka berpuasa itu berbuka ketika bintang kejora itu naik. Jadi di ujung sana ada bintang besar itu, Pak. Dia naik baru mereka berbuka puasa. Beda dengan kita itu puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan sampai azan, Pak. Rata-rata kan menunggu azan, Pak. Begitu azan buka, padahal matahari terbenam sudah boleh berbuka itu. Berbuka itu tidak perlu menunggu azan. Itu dalilnya begitu. Jadi guru sanksi yaitu terbenam matahari. Kedua adalah berakal, artinya bukan orang gila, Pak. Jadi kalau orang berpuasa dia harus sehat akalnya. Kemudian orang berpuasa itu orang yang sudah balik, artinya sudah dewasa. Bagi kaum laki-laki barangkali sudah mimpi. Bagi kaum wanita sudah datang haid. Itu tadi. Sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau orang gila memang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tidak wajib itu. Orang yang menetap, artinya bermukim. Nah, kita ini kan rata-rata kan musafir kan, dari luar. Tapi karena kita sudah menetap di sini, ya memang wajib berpuasa. Ya, sudah menetap. Orang yang sedang tidak menstruasi atau sedang tidak nifas. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang dalam keadaan haid, maka tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi harus diganti pada hari yang lain setelah hari raya. Harus diganti hari lain. Tapi kalau ibu datang haid, tidak wajib sholat. Sholat memang tidak wajib, tidak perlu diganti atau dikodok. Tapi puasa harus. Kenapa? Karena puasa itu kan setahun sekali kan. Kalau sholat tiap hari kita sholat. Maka demikian pula bagi yang datang nifas ya. Datang dalam nifas itu memang tidak perlu berpuasa dan tidak perlu sholat. Tidak perlu sholat, tetapi puasanya itu diganti pada bulan yang lain sesuai dengan berapa hari yang kita tinggalkan. Rata-rata bukan barangkali 1 minggu ya, dan setelah itu harus berpuasa. Kekurangannya itu yang harus diganti pada bulan yang lain. Karena wajib itulah kalau seandainya ada ibu bapak ketika puasa sudah 1 minggu, terus dia dipanggil oleh Allah, maka wajib diganti oleh keluarganya, Pak. Keluarganya harus ganti itu. Itu namanya utang. Kalau sholat tidak perlu, puasa harus diganti oleh keluarga yang ditinggalkan. Itu, Pak. Ya.
Kemudian dalam berpuasa itu kan ada rukunnya ya. Jadi ada rukunnya itu pertama adalah niat, Pak, niat. Niat itu merupakan syarat utama, Pak. Dan niat itu dalam hati, Pak. Bukan diucapkan. Kalau diucapkan itu, kalau haji memang ucapkan, umrah kan ucapkan. Ketika kita pakai ihram, kita mengucap labbaika Allahumma umratu, labbaika Allahumma hajjatu. Itu dalilkan. Tapi puasa tidak dalam hati, sholat pun dalam hati. Bukankah Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat? Segala amal itu adalah dengan niat. Jadi kalau kita misalnya kita tidak bisa kita berpuasa kemudian tidak memasang niat sebelum fajar, kita tidak termasuk orang berpuasa, Pak. Karena Nabi mengatakan malam isyam qabla fajri fala siyama lahu. Jadi barang siapa pada malam hari sebelum fajar, Pak. Fajar itu apa ya? Cahaya di ujung sana itu. Fajar, sebelum fajar fala siyama lahu. Maka dia tidak termasuk orang yang berpuasa, Pak. Maka saya sering ditanya mahasiswa, Pak, saya kok lupa niat. Jam 12 baru saya ingat. Bagaimana puasa saya? Ya teruskan saja, terserah Allah kan. Tapi niatnya wajib. Maka dari itu untuk mencegah itu ya mungkin sebelum tidur ya kita niatkan. Sehingga kalau tidur 14-an kita sudah pasang niat itu. Dan niatnya saya berpuasa wajib karena Allah pada besok hari. Jadi dalam hati kita itu, Pak. Itu niat itu penting. Yang kedua, menahan, mengendalikan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi segala sesuatu itu pertama menahan, tidak boleh makan. Jadi memasukkan makanan dalam mulut. Minuman juga tidak boleh. Kemudian tidak boleh berhubungan suami istri. Walaupun itu sah. Suami istri kan sah kan. Tapi di dalam bulan Ramadan pada siang hari tidak dibenarkan untuk bersengkama. Tidak boleh bersetubuh. Sebab dampaknya berat. Kifaratnya berat sekali, Pak. Untuk pendidikan, Jadi kalau misalnya berani melanggar, pertama kifaratnya itu harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Zaman Nabi kayak Abu Bakar itu dibeli, Pak. Berapa gram itu, Pak? Emas itu, Pak. Kalau tidak mampu, kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, Pak. 1 bulan aja nggak tahan, mana 2 bulan. Berturut-turut tidak boleh dipisah, nggak boleh. 2 bulan rutin, Pak. Misalnya tengah-tengah itu tidak harus diulang lagi dari awal, Pak. Itu pendidikan, Pak, pendidikan agar supaya hati-hati. Yang ketiga adalah kalau tidak maka tidak bisa mampu, ya memberi makan 60 orang fakir miskin, Pak. Jadi kalau sekarang 1 hari misalnya dia makan, karena pada bulan Ramadan itu paling tidak kan 2 kali kan, dia bayar. Kalau minimum itu 10.000 sekali makan. Saya tanya mahasiswa itu, mahasiswa, Pak, masih lebih. Ya, 10.000 berarti 20.000 kali 30 hari berapa itu? Itu harus namanya membayar kifaratnya itu.
Itu menahan itu. Jadi menahan itu membatalkan puasa dan mengurangi nilai puasa kita. Berkata kotor, misalnya memaki, memfitnah, mengadu domba, atau misu, atau ngerumpi. Ya, ngerumpi Pak ya. Ngerumpi itu biasanya orang paling senang Pak ya. Ngerumpi, menjelek-jelekan orang itu. Padahal itu nggak boleh, tapi ya orang yang senang saja. Maka dari itu kan di dalam Al-Quran kan orang ngerumpi itu bagaikan memakan daging saudara, memakan daging bangkai saudara. Jadi tentu menjadikan itu bisa membatalkan, mengurangi nilai puasa kita, menjaga tangan kita, menjaga mata, menjaga telinga, jangan sampai mendengar hal-hal yang kurang bagus. Ada berpuasa, pertama adalah makan sahur. Jadi makan sahur usahakan, karena Nabi mengatakan makan sahur itu mengandung barakah. Mengandung barakah. Niat saja juga boleh, tapi dianjurkan makan sahur. Jangan terlalu malam Pak. Kalau sekarang subuh itu jam 4 kurang seperempat Pak ya. Paling akhir itu Nabi mengatakan mentakhirkan sahur. Paling akhir itu 4:30 itu. Kalau sekarang kan jam subuh kan jam 4 kurang seperempat kan. Paling akhir itu Pak itu. Atau jam 4 agar supaya ada jeda waktu istirahat. Kalau Nabi ditanya, sahabat Nabi siapa itu? Yang mendampingi Nabi itu Zaid bin Haris itu ditanya, kira-kira jarak makan sahur sama sholat subuh berapa menit? Dia mengatakan jarak antara subuh dan makan sahur itu kira-kira kita membaca Al-Quran 50 ayat Pak. 50 ayat itu berapa? Paling tidak seperempat jam ya. Seperempat jam itu. Jadi jam 4 atau jam 4:04. Jadi paling akhir 4:30. Paling akhir itu Pak. Karena waktunya sudah mepet Pak. Itu. Jadi mentakhirkan makan sahur itu paling disenangi Allah. Yang kedua adalah mempercepat takjil berbuka. Apabila waktunya sudah tenggelam matahari, maka kita segera berbuka. Berbuka itu dianjurkan dengan air putih atau kurma atau buah-buahan. Karena perut kita ini kan satu hari kan kosong, dia istirahat, maka isi makanan yang ringan berupa kurma atau minuman air putih atau mungkin pisang dan lain sebagainya. Jangan makan berat dulu Pak, makan nasi atau kolak, nanti bisa juga perut sakit itu perut sakit. Jadi makan yang ringan dulu itu. Setelah makan, kita doa. Di sini ada doa. Ini hanya satu Pak. Doa itu masih banyak Pak. Di sini Allahumma jahabat damahu wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Atau ada juga kan Allahumma lakasumtu wabika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakasantu wa bika amantu jahabat damahu wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu doa. Tapi sudah makan, sudah buka, baru kita berdoa apa itu. Kalau tentu kita makan itu kan baca Bismillahirrahmanirrahim, makan atau minum, baru kita doa itu. Jadi telah hilang haus dan dahaga, mudah-mudahan berpahala, tetap berpahala. Itulah rukun adab dari berpuasa. Kemudian hal-hal yang diperhatikan dalam menjalankan ibadah puasa, ini tadi sudah saya jelaskan itu.
meninggalkan perkataan kotor dan caci maki. Jadi caci maki atau kata-kata kotor itu harus ditinggalkan. Meninggalkan sikap dusta atau bohong. Karena dusta itu merupakan salah satu dosa. Dan dusta itu akan membawa kepada banyak dosa, dan dusta itu akan menghantar orang itu ke neraka. Dan dusta itu merupakan salah satu ciri daripada orang munafik. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dalam kamu jauhi dusta mendusta, karena dusta mendusta itu akan membawa banyak dosa. Fujur itu dosa. Fa innal fujur yahdi ilal nar. Kalau orang banyak dusta akan mengantarkan kepada neraka. Maka ada pernah juga kan Maruf Amin sebelum jadi wakil itu dia presiden mengatakan bahwa orang-orang yang berdusta itu neraka. Memang Al-Quran begitu. Al-Quran yang begitu. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya paling bawah neraka jahanam. Jadi dalam puasa kita harus menjaga mulut kita. Jangan sampai kita berdusta. Karena Nabi mengatakan, Nabi ditanya, kenapa banyak orang masuk surga? Nabi mengatakan orang yang banyak masuk surga itu karena apa? At-taqwa wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa dan orang yang berakhlak mulia. Wa aksar ma finnar, mengapa orang banyak masuk neraka? Nabi mengatakan al-jafani, yaitu dua lubang, lubang mulut dan lubang kemaluan. Itu yang banyak mengantarkan orang masuk neraka. Karena mulut itu perlu dijaga, perlu dijaga. Yang sampai berdusta, mencaci maki, kemudian meninggalkan perbuatan yang mendatangkan kemarahan Allah, dan sikap jahil, misalnya membunuh, memfitnah, atau hasad, dengki, dan lain sebagainya. Dan bersikap sabar dalam menghadapi persoalan. Di sinilah kita diuji kesabaran. Misalnya ada orang datang menagih utang, atau ada orang mungkin ada persoalan, dia mengajak kita untuk gelut, ya jangan dilayani. Kalau kita layani berarti sama-sama puasa kita batal, Pak itu. Ya, karena sudah kemasukan setan. Padahal setan itu dalam bulan Ramadan itu dibelenggu, dan Allah membuka pintu surga. Karena dalam bulan Ramadan tadi saya katakan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala kita dari 10 sampai 700 pahala, gitu banyak ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, satu, makan dan minum dengan sengaja. Itu memang jelas batal. Misalnya niat untuk berbuka, tidak ada alasan darurat kecuali memang ibu-ibu datang haid, dapat nifas, itu memang batal. Atau ketika orang itu benarnya adalah orang yang hamil dan orang yang menyusui, itu tidak perlu berpuasa, tidak perlu, karena ada keringanan. Dikhawatirkan anak dalam kandungan itu bisa terganggu kesehatan, maka Nabi memberi keringanan bagi ibu yang hamil dan sedang menyusui, itu dipersilakan untuk tidak berpuasa, tetapi harus diganti, namanya fidyah.
Beri makan 30 orang 1 bulan itu, ya. Jadi makan dan minum dengan sengaja. Tapi kalau seandainya makan dan minum tidak sengaja, bagaimana? Kan lupa kan? Biasanya manusia itu lupa itu. Itu tidak membatalkan puasa, Pak. Tidak. Tapi begitu makan terus ingat, ya berhentikan, jangan diteruskan itu. Harus dihentikan itu. Tidak boleh diteruskan itu. Jangan-jangan sudah enak terus makan terus baru pura-pura saya sedang puasa. Itu sengaja tidak boleh. Ya itu memang Allah memberi makan itu. Allah memberi makan. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu. Kadang-kadang kan orang itu kan mungkin memasukkan tangannya di mulut sengaja muntah, itu memang batal puasa. Keluar darah haid atau nifas bagi ibu-ibu yang memang mau melahirkan. Jadi ketika sedang puasa kemudian datang bulan, memang harus dihentikan puasanya, makan. Karena meneruskan tidak sah. Tidak sah orang berpuasa dalam keadaan haid. Orang berpuasa dalam keadaan melahirkan. Melahirkan berarti nifas kan ya. Dalam keadaan nifas itu memang membatalkan puasa dan berniat untuk berbuka puasanya. Misalnya kita musafir, ya boleh berniat tidak berpuasa, boleh. Jadi dalam perjalanan atau memang dalam keadaan mungkin lemas atau haus, ya buka. Tapi dengan catatan setelah pulang kembali ke tempat tinggalnya harus diganti pada hari yang lain sejumlah puasa hari yang kita tidak berpuasa. Kalau masih kuat Pak, kuat itu, ya harus diganti. Kemudian berniat untuk buka puasa. Kemudian mengeluarkan mani secara sengaja. Bagi kaum laki-laki, anak-anak muda, mungkin sengaja mengeluarkan sperma, itu batal puasanya. Hubungan suami istri dalam bulan Ramadan karena mungkin suami nggak kuat menahan nafsu biologisnya pada dalam puasa, ya. Istri tidak kena itu, suaminya yang kena, kan yang ajak kan suami bukan istri, Pak. Ajak suami. Maka tadi saya katakan tadi itu kafaratnya yaitu ada 3. 1, memerdekakan seorang budak. 2, memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Ya itu 3. 2 adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselingi. Itu kafaratnya itu. Untuk memberi pendidikan kepada kaum laki-laki maupun istri untuk berhati-hati ketika kita sedang berpuasa, kecuali setelah berbuka ya boleh saja, dihalalkan bagi kamu untuk bergaul dengan istrimu karena Allah tahu kamu tidak sanggup menahannya. Maka malam hari boleh, malam hari juga boleh, tapi siang hari tidak dibolehkan. Keringanan dalam berpuasa, 1 orang tua sudah tua, ya barangkali dia tidak sanggup, itu boleh saja tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah, memberi makan 30 orang fakir miskin di dalam selama bulan Ramadan. Orang yang sakit mungkin menurut perhitungan dokter itu tidak bisa berpuasa atau tidak bisa, sakitnya tidak bisa sembuh menurut dokter itu ya. Nah, kadang-kadang kan orang yang sakit dalam keadaan apa? Koma ya. Jadi walaupun dia seperti ngorok tapi sakit, itu memang tidak diwajibkan berpuasa. Tapi keluarganya harus membayar fidyah ya. Itu membayar fidyah. Kemudian orang yang
hamil, tua, atau menyusui anak-anaknya, tadi sudah saya katakan bahwa mereka tidak diwajibkan puasa tetapi membayar fidyah. Bayar fidyah sebanyak 30 selama sebanyak 1 bulan kepada fakir dan miskin. Kemudian boleh berbuka puasa tetapi wajib mengqadha di hari yang lain. Jadi saya contoh tadi musafir tadi itu. Kita bepergian jauh ya. Kalau zaman Nabi itu kan orang bepergian pakai unta, pakai kuda, dan padang pasir lagi, panas lagi itu, ya, panas lagi. Jadi memang kalau bepergian memang disunahkan itu untuk berbuka, ya, berbuka. Tapi dengan catatan kita harus mengganti pada hari yang lain. Bapak Ibu sekalian berbahagia, itulah keringanan dalam berpuasa. Kemudian beberapa amalan utama di bulan Ramadan. 1, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita usahakan menyisihkan harta kita ya, mungkin untuk masjid, karena setiap masjid itu bulan Ramadan pasti membutuhkan dana yang banyak. Ya, dana yang banyak mungkin untuk transport ustaz atau sarana-sarana yang lain. Tentu untuk ibu-ibu barangkali punya kewajiban untuk memberi makan berbuka. Makan berbuka karena memberi makan orang berbuka itu pahalanya sama dengan orang berpuasa. Jadi pahala yang sangat besar sekali. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, afdal sadaqah, sedekah yang manakah lebih afdol? Nabi mengatakan sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kita banyak berpuasa, karena Allah akan mengganti dari 10 sampai 700. Jadi Rasul dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah pada jalan Allah. Ya. Jadi masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Berinfaklah pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikan pahala itu seperti sebutir biji. Kalau ditanam tumbuh 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai akan melahirkan 100 biji. Atau lain ayat, wa anfiqu mimma razaqna min qabli ayyatiya ahdakumul maut. Berinfaklah pada jalan Allah jika suatu hari ketika orang itu mau meninggal dunia, ahdakumul maut, baru dia berdoa, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong ajalku ditunda dulu. Tundalah ajal saya dulu, agar saya bisa bersedekah dan saya bisa menjadi orang-orang yang mukmin. Tapi Allah tidak. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Apabila ajal telah tiba, tidak masa maju, tidak balik mundur. Sudah waktunya berangkat, ya berangkat. Dalam keadaan apapun, ya tidak bisa ditunda. Walaupun duitnya banyak, nggak bisa disogok. Malaikat maut nggak bisa disogok, itu tidak bisa kan? Ya, nggak bisa disogok itu. Berangkat, ya berangkat. Kemudian memberi makan untuk orang berbuka. Kemudian menderaskan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Bisa dilakukan secara berkelompok atau bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita memperbanyak baca Al-Quran, karena kalau kita banyak baca Al-Quran itu pahalanya 1 sampai 10.
Alif lam mim, bukan huruf ya. Alif lam mim bukan satu huruf. Alif harfun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. 3 huruf kali 10 berarti 30 pahala yang kita dapat dengan membaca Al-Quran. Jadi semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Sehingga Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, baca Quran, ya'ti yaumal qiyamati safiyan di ashab. Baca Quran, karena Quran datang pada hari kiamat itu akan memberi pertolongan kepada kita. Oleh karena itu banyak membaca Quran, mengerjakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini ada 2 model, Pak. Yang model pertama adalah 4-4-3. Itu model pertama. Tapi kalau lebih lengkap lagi itu model pertama itu kita sholat tarawih itu namanya sholat iftitah. Iftitah itu sholat pembuka. Jadi ketika kita mau sholat, kita membuka dengan iftitah namanya. Ini sudah saya ini ya Mbak Dani. Turun di bagi ini. Sholat malam ada 2 model ya. Jadi pertama iftitah pembuka. Kalau pembuka itu kita sholat 2 rakaat. Hanya doanya di situ ada Subhana dzil mulki wal malakuti wal ijati wal kibriyati. Baru Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca ayat surat. Tidak perlu ayat. Rakaat kedua baca Al-Fatihah saja. Itu namanya sholat iftitah, pembuka. Jadi idza qama ahadukum minal lail, apabila kamu sedang melaksanakan sholat malam, falyaftah birakataini khafifataini, membuka sholat 2 rakaat ringan. Saking cepatnya juga ringan itu. Hanya Al-Fatihah saja. Ayat tidak perlu, surat tidak perlu. Baru 4-4 salam, 4-4 salam, ditutup witir 3 rakaat. Itu Nabi biasa mengerjakan di rumah. Sebab Nabi kalau sholat itu lama sekali, Pak. Sampai kakinya bengkak-bengkak itu, Pak. Bengkak-bengkak itu. Sehingga istri bertanya, kenapa hal tasnauna ada? Kenapa kamu kok sampai kakinya bengkak-bengkak? Padahal kamu jelas masuk surga kan? Dosamu diampuni, ya. Tapi Nabi mengatakan, apa akuna abdan syakur, saya ini hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu Nabi. Kalau kita ya paling lama 30 menit kan cukup, Pak. 1 jam ya jamaahnya bisa lari itu, Pak. Bisa lari jamaahnya itu. Karena yang lama sekali, Pak, itu, Pak. Lama sekali ya boleh, silakan mampu aja. Yang kedua adalah 2 rakaat iftitah, 2-2-2-5. 5/10 kan? Witir 1 rakaat, ditutup dengan witir 1 rakaat. Itu di situ ada semua dalilnya itu, Pak. Jadi tinggal Bapak Ibu memilih yang mana dipilih. Yang bagi yang memang 23-25 silakan. Tapi kalau kita ini ya 4-4-3, 2-2-5 1. Itu mana yang dipilih? Karena 2-2-2 sampai 4 kali 8 witir 3 rakaat itu saya sendiri juga belum menemukan dalilnya, Pak. 7 tahun itu saya mempelajari ilmu fikih itu, dan tiap Senin saya ceramah, tapi belum menemukan 2-2-8 4 witir 3, belum menemukan dalilnya. Witir 3 hanya dilakukan 4-4-3, Pak. Kalau 2-2-2 1. Jadi masna 2-2-2 1, Pak. Itu tinggal terserah mana yang dipilih Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu, karena sudah waktunya habis,
lain baca sendiri Pak ya. Lihat hikmah daripada puasa, yaitu mendidik kita menjadi orang yang disiplin, jadi orang yang jujur ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita bersiap diri dengan ikhlas ya, kemudian menyambut bulan Ramadan itu dengan perasaan senang, gembira. Barangkali Pak, bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kita tahun depan tidak tahu kan, apa kita dipanggil oleh Allah, kan tidak tahu kan. Oleh karena itu mari kita sambut dengan senang, gembira. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya ini saya aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, kami